Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tudhihu lima ashkala hatta yufhama annaka anta a'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhhib lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyallahu qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid darin amin. Faslun fi mujibatil ghusl. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Di pertemuan sebelumnya, tapi bukan kelompok antum ya. Di pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang air. Air ini penting banget ya. Air ini penting banget karena setiap hari kita bersentuhan dengan air. Kita mau istinja atau cebok pakai air, kita mau mandi pakai air, kita mau wudu pakai air, kita mau bersihin najis pakai air. Makanya penting kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan air. Kemarin udah kita jelasin, air itu ada dua. Ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Air yang banyak itu air yang lebih dari 2 kula atau lebih. Air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Kemudian kenapa kok kita mesti tahu ada air yang banyak, ada air yang sedikit? Sebab hukumnya ketika bercampur dengan sesuatu, air 2 ini bisa berbeda ya. Bisa berbeda. Nah kemudian 2 kulah itu berapa? Kalau timbangan modern sekarang itu 200 berapa kemarin? 17 liter. Itu air 2 kulah. Berarti kalau 217 liter ke atas itu air banyak. Kalau 217 liter ke bawah itu air sedikit. Nah kita harus tahu tuh. Kenapa kok kita harus tahu ada air banyak, ada air sedikit? Karena ketika kejatuhan sesuatu bisa berubah hukumnya. Kemudian air juga terbagi menjadi 3 dari sifatnya. Yang pertama suci mensucikan, yang kedua suci tapi tidak mensucikan, yang ketiga air najis. Yang pertama suci dan bisa mensucikan, yaitu air mutlak. Air yang tidak tercampur dengan apa-apa, mau air yang banyak ataupun yang sedikit, dia belum kecampur apa-apa ya, belum kecampur apa-apa. Atau kecampur dengan sesuatu yang bukan najis dan tidak berubah. Kejatuhan teh, kejatuhan kopi, kejatuhan susu, kejatuhan cat, kejatuhan pewarna, kejatuhan yang suci-suci dan enggak berubah, maka tetap suci. Kalau kejatuhan najis beda hukumnya. Kalau air yang banyak tadi kejatuhan najis, enggak otomatis langsung najis. Kejatuhan, mohon maaf, misalkan teh cicak, dilihat dulu air yang banyak berubah nggak warnanya, baunya atau rasanya. Kalau salah satu itu berubah, najis air yang banyak. Kalau air yang sedikit kejatuhan najis, maka otomatis langsung najis walaupun nggak berubah sama sekali. Kemudian ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Air mau yang banyak atau sedikit kecampur dengan sesuatu yang bukan najis, teh, kopi, susu, cat, pewarna, sirup, apalagi macam-macam dah, kecampur sesuatu yang suci ya, tapi tidak berubah, kecampurnya sedikit. Misalkan air segini kecampuran 3 tetes teh, nggak berubah, tetap suci, tetap suci. Tapi kalau berubah kayak begini, ini kan awalnya air putih, dicemplungin teh, jadi berubah ya. Ini suci,
tapi tidak mensucikan. Suci bisa diminum, ya, tapi nggak bisa buat bersuci, nggak bisa buat istinja. Cebok pakai teh sultan banget. Tehnya anget, atau tehnya anget. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan, nggak bisa dipakai buat istinja, nggak bisa dipakai buat wudu, nggak bisa dipakai buat mandi, nggak bisa dipakai buat ngebersihin najis, nggak bisa. Dia suci tapi tidak mensucikan. Itu jenis yang kedua. Dia suci tapi tidak mensucikan, yang bercampur dengan sesuatu yang tidak najis, ya, dan berubah. Itu suci, tidak mensucikan. Yang ketiga, air najis. Air najis itu air yang kejatuhan najis. Kalau airnya banyak, jatuhan najis, dilihat berubah nggak warnanya, berubah nggak rasanya, berubah nggak baunya. Kalau salah satu dari itu berubah, najis. Kalau air yang sedikit, kejatuhan najis, otomatis langsung najis. Nah, itu udah kita jelasin di pertemuan yang lalu. Penting ini, karena ada sebagian kemarin yang nggak hadir, ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi apa aja sih yang mewajibkan kita mandi wajib atau mandi janabah? Mujibatul ghusl sittah, ada yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ilajul hasyafa fil farj, yang pertama masuknya kepala zakar ke farj, ke kemaluan wanita. Ya. Masuknya kepala zakar ke kemaluan wanita. Walaupun belum selesai. Ya, nanggung banget gitu. Nanggung banget. Misalkan ini yang udah bersuami istri ngelakuin hubungan. Dokter paket-paket gitu ya. Dokter paket, keluar dia ngambil paket lo. Yang ketawa paling kenceng itu kayaknya pernah itu ya. Ngambil paket dulu, belum selesai. Habis itu kenal, tahu-tahu tukang paketnya kenal, ngobrol apa segala macem, selesai. Ya, anak bangun tahu-tahu ya. Habis itu nggak dilanjutin. Kalau mohon maaf, kalau kepala dakarnya sudah masuk, maka wajib mandi walaupun belum apa-apa. Wajib mandi. Yang pertama masuknya kepala dakar ke kemaluan wanita itu. Yang kedua, khurujul mani, keluar air mani. Baik disebabkan karena melakukan hubungan suami istri ataupun mimpi ataupun yang lainnya, keluar air mani. Nah, ada mani, ada madi, ada madi, ada 3 tuh. Kalau mani itu ya air sperma. Kalau madi itu bukan sperma, dia cairan yang keluar dari kemaluan yang warnanya bening, dan keluarnya itu mohon maaf nggak apa tadafuk, kalau bahasa ininya apa, muncrat ya. Keluarnya nggak muncrat, keluarnya ciri-cirinya nih biar kita bisa ngebedain. Sebab apa? Sebab air mani itu wajib mandi, kalau madi nggak wajib mandi. Air mani itu tidak najis, tapi air madi najis. Nah, biasanya keluarnya air madi ini, madi ya bukan mani, mani itu sperma. Madi ini yang keluarnya tidak tadafuk, tidak muncrat, dan tidak dalam keadaan sedang klimaks, ya, dan tidak juga pertamak, dan warnanya berbeda. Biasanya warnanya bening. Nah, biasanya kalau yang suami istri tahu dah tuh ya, biasanya keluarnya sebelum keluar air mani atau setelah keluar air mani. Itu najis tuh, hati-hati, itu najis. Kalau kena pakaian itu najis. Dan kalau keluarnya itu doang, bukan keluar air mani, itu nggak wajib mandi. Tapi kalau air mani, airnya suci dan wajib mandi. Ya, airnya suci, sebab kita semua dari air mani. Kalau nggak najis semua kita. Nah, itu yang kedua, khurujul mani, keluarnya air mani, baik karena melakukan hubungan suami istri atau mimpi atau yang lainnya. Wal haid, yang ketiga haid, keluar darah haid. Kalau udah berhenti wajib mandi. Wan nifas, yang keempat nifas. Kalau nifasnya berhenti wajib mandi. Wal wiladah, dan melahirkan. Kalau melahirkan baik normal maupun sesar wajib mandi walaupun nggak keluar darah nifas. Wal maut, yang terakhir meninggal dunia. Kalau ada orang meninggal dunia wajib dimandiin. Nah, itu 6 hal yang mewajibkan mandi. Udah maghrib ya? Itu 6 hal yang mewajibkan mandi. Itu 6 hal yang mewajibkan mandi, yaitu masuknya kepala zakar ke kemaluan wanita, kemudian yang kedua keluarnya air mani, yang ketiga berhentinya darah haid, yang keempat berhentinya darah nifas, yang kelima melahirkan, yang keenam meninggal dunia. Itu wajib mandi.
Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa difahami, bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada sore hari ini membawa keberkahan untuk kita semua, sehingga diri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusan akhirat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.